Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi ini, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin gabay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal ini, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman uang online ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Di sini saya akan menjelaskan untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu dompet aman pinjaman online. Kalian bisa download aplikasi pinjaman ini di Google Play Store maupun di App Store. Aplikasi pinjaman uang online ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,4 bintang, lalu sudah mendapatkan 332 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat apakah aplikasi pinjaman uang online dompet aman ini sudah berizin atau belum di OJK. Dan sekarang kita langsung saja ke bawah melihat. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online dompet aman ini belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Dompet aman, pinjaman dana tunai hingga 10 juta rupiah. Di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, ada logo Kemkominfo. Di sini saya banyak sekali menemukan logo Kemkominfo ini di pinjaman yang ilegal, pastinya belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Di sini kita melihat ya teman-teman, Kemkominfo. Logo yang mereka tetapkan adalah Kemkominfo. Kita akan melihat logo yang benar itu adalah, yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Bunga rendah hingga 0,05%. Di sini kita bisa melihat ya, bunganya itu tidak sampai 1%. Ajukan dokumen dengan KTP saja. Di sini kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini langsung cair hanya menggunakan KTP saja. Kalian harus mempersiapkan KTP kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Pilihan produk pinjaman online dan fleksibel. Di sini kita bisa melakukan pinjaman yang kita butuhkan dengan gampang, mudah, dan juga praktis. Pastinya sangat fleksibel ya teman-teman. Platform keuangan digital bunga rendah. Seperti yang tadi saya jelaskan, bunganya itu tidak sampai 1%. Ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman dari apa yang mereka tawarkan untuk aplikasi pinjaman uang online ini. Dan sekarang kita akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita lihat singkat saja untuk periode pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dengan pinjaman uang tunai yaitu mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp10 juta. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan di bawahnya kita bisa melihat syarat mengajukan pinjaman yaitu minimal berusia 18 tahun ke atas. Kita akan lanjut saja ke bawah untuk melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk legalitas pinjaman uang online yang sudah resmi terdaftar dan berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Dan sekarang kita akan melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Aplikasi pinjaman ini meminta akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ini, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi pinjaman uang online Dompet Aman Pinjaman Online. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di menu utama dari aplikasi pinjaman uang online Dompet Aman ini. Jumlah pinjaman tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu 1 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Kalian bisa menggunakan KTP untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini, dan bunganya juga ini tidak sampai 1% ya teman-teman, hanya 0,05%. Jika kalian belum mendaftar, kalian bisa daftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah didaftarkan, kalian bisa pilih login dan lalu dapatkan uang segera. Nah, di sini kita bisa melihat ya, terdapat proses peminjaman yang harus kita lengkapi seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Yang pertama di sini untuk informasi identitas, kita harus mengidentifikasi wajah, lalu foto KTP bagian depan. Di sini pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur, ataupun tidak boleh terhalangi. Jika sudah diisi, kalian bisa langsung melengkapi nama sesuai KTP, nomor KTP atau NIK, lalu agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini kita bisa melengkapi informasi kontak darurat. Di sini kalian bisa isikan 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isikan di sini nomor orang tua, nomor keluarga, ataupun nomor teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini ada informasi pribadi. Alasan mengapa kalian meminjam di aplikasi pinjaman ini. Selanjutnya di sini pekerjaan, lalu nama perusahaan, penghasilan bulanan, lalu informasi alamat tempat tinggal sekarang. Di sini sebagai catatan untuk penghasilan bulanan, kalian bisa isikan di atas 5 juta rupiah untuk penghasilan bulanan kalian. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan kembali. Lalu selanjutnya di sini terdapat informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk melakukan proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isikan nama pemilik bank, lalu nama bank yang kalian gunakan, dan selanjutnya di bawahnya nomor rekening bank. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih mulai pinjaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar, dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar, dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.